Setelah itu ibunya sekarat, perempuan itu disusul lagi, ibu, ini ibumu mau mati, nazar. Apa sampean tidak ingin menyaksikan mumpung terakhir, sampean bisa menyaksikan waktu dia hidup? Tidak, suami saya tidak mengizinkan, intinya begitu. Kemudian sampai mati, akhirnya disusul ibu. Ini ibunya sampean mau dikubur. Sebelum dikubur sampean ingin melihat wajahnya lah. Tidak, suami saya tidak mengizinkan saya untuk keluar. Tidak, saya tidak boleh keluar. Nah, akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah memuji orang perempuan itu, orang tua itu mendapatkan rahmat dari Allah karena punya wanita anak yang soleh. Ini hadis maudhu. Ini diimani oleh perempuan. Ini dispensasi. Padahal laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Yang membedakan itu hanya peran dan anatominya saja. Gitu loh. Gus Bekti itu harus berbakti kepada mertua dan orang tuanya. Karena orang tua istri itu adalah sudah menjadi ikatan orang tua suami. Saat kita qabil itu, nikah itu, kita harus mengatakan, "Dek, wong tuamu suami, aku wong tuamu." Jadi kalau butuh penghormatan, itu harus dihormati dulu. Kita taat kepada keduanya. Tanpa perbedaan. Tanpa ada perbedaan. Karena gini, dalam ikatan perkawinan itu yang haram bisa halal. Yang tidak waris bisa menjadi ikatan waris. Ya juga demikian, orang mertua itu akan menjadi orang tua kita. Jadi kalau mertua kita datang, walaupun dia bukan ibu kita, kita hormati sebagaimana orang tua kita sendiri. Demikian juga istri, sama. Nah, Islam yang egaliter ini harus diperjuangkan oleh jemaah kita, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dalam hukum. Sehingga begini, di dalam Rasulullah pernah bersabda. Lanjut. Rasulullah pernah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, Aku sendiri yang potong tangan. Dari dalam hukum itu, hakam hukum itu adalah sama. Yang membedakan itu adalah akibat daripada psikologis. Satu misal, orang perempuan ya itu beda. Hukum-hukum di dalamnya beda, gitu loh. Itu wajar. Tetapi hukum-hukum yang rasional kemudian tidak menjadi rasional, tidak. Ini pertanyaan masalah waris ini. Kalau kita melihat pengertian tadi, bagaimana kaitannya dengan masalah waris? Sedangkan waris laki-laki adalah 2 bagian, waris perempuan 1 bagian. Kalau dikatakan hak laki-laki dan perempuan sama, apa yang membedakan, apa dibalik rahasia itu? Tentu Kok nggak sama? Nah, ini kadang-kadang di masyarakat tidak dipahami. Akibatnya tidak dilakukan dengan baik. Maka itu mutlak secara syariah. Betul. Tolong ini jangan direkam. Kalau dulu saya aja yang jawab. Ini. Nanti jenengan jawab juga. Direkam nggak? Orang belum tentu disiarkan. Oh iya. Ini. Saya pernah kedatangan tamu dari Bali. Itu aslinya orang Jawa, tapi sukses usaha di Bali. Ya seperti bos kita lah, Cak Mat, ya, buat pengusaha gitu. Sebetulnya tamu saya teman dia, bukan dia diajak. Nah, diskusi begini, dia punya anak. Nah, dia cerita dia cerita tentang anak, akhirnya merembet ke waris. Jadi begini, menurut dia ini loh ya, dan aku setuju, hukum waris itu tidak mutlak dilaksanakan. Menurut dia, kecuali ada ketidakterimaan di antara anak-anak, baru pakai hukum waris. Jadi misalkan begini, dulu bapakmu itu masih kaya, jadi kamu sempat bapak kuliahkan dan sekarang kamu sudah jadi dokter. Berikutnya bisnis bapakmu habis,
Dan ini adik perempuanmu itu nggak sempat kuliah, ya dia akhirnya ya seperti ini. Gimana kalau pembagiannya itu sama? Nah, kalau yang lagi nerima selesai. Saya tanya kembali, itu orang tua masih ada? Masih. Kan tidak jatuh, nggak bisa. Nggak baik. Enggak, begini loh. Artinya itu pemberian. Enggak, begini loh. Waris. Ya waris, tinggal kan gini dulu, tenang dulu. Itu pesan dia, nanti kalau dia sudah nggak ada. Pesan. Iya, makanya ojo kesusu saya lah. Itu. Enggak, jangan dulu. Paham nggak ini? Jadi terserah. Kalau aku sepertinya agak setuju. Jadi gini, hukum itu kan Jawa juga kan begitu. Sak pikul sak gendongan. Sak pikul itu kan mesti dua, depan belakang laki itu satu pikul, perempuan gendong satu. Di Islam juga 2:1. Hukum itu bagi tamu saya itu dia bilang itu nggak harus dilaksanakan, kecuali buntu sama-sama nggak mau kak, pokoknya aku jaluk semen ya sudah kembali ke hukum itu. Jadi begini, menurut saya, Iya silakan. kalau salah pun perlu dikoreksi. Artinya hukum waris itu limit terendah, artinya minimal perempuan itu dapat 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Ya. Itu minimal. Ya. Tapi praktek yang saya lakukan, maka hukum itu dilaksanakan dulu. Karena saya melihat saudara saya perempuan yang paling lemah, maka kita sepakatlah dengan saudara laki-laki kita, ayo kita beri dia supaya terangkat dan sama dengan kita, malah kalau perlu lebih. Sajane padha ae harus Tidak sama, tapi hukum itu dilaksanakan dulu. Iya, padha ae. Dilaksanakan dulu. Iku muter. Tapi enggak apa-apa. Maksudnya begini, secara prinsip dulu hukum itu dijalankan. Iya, saya paham. Paham. Jadi makanya setelah bilang nanti ada kendala, itu adalah bukan merupakan pelanggaran hukum, tapi pemberian sebagai. Iya, paham Pak. Paham, aku paham. Cuman ini bermain jazz, aku rock. Ya, itu ada Pak yang dulu. Nah, terus begini. Sebetulnya prinsip 1:2 itu juga nanti podo ae. Misalkan Gus Betik ya punya gerah itu 2 ya. Ranti cewek 1 ya. Tapi kan Ranti nanti dapat 2 dari suaminya. Suaminya Ranti kan dapat 2 nanti. Tidak begitu. Jadi itu di luar ini ya. Cuma pembagian 1 dan 2 itu ada rahasia di balik itu. Kenapa? Ya sih lah. Aku Aku turun lah nih. Aku enggak ada kono. Ganti sih. Begini. Karena saudara laki-laki kenapa diberi 2 bagian? Karena dia punya tanggung jawab terhadap saudara. Ya kuwi sing kate tak omongno. Termasuk merawat orang tua. Iya. Di laki gitu. Oke, ayo. Begini saudaraku ya, kenapa kita harus cerdas? Ini kan sudah. Mengapa Allah mensyariatkan bahwa laki-laki itu mendapatkan 2 bagian? Karena apa tadi? Karena tanggung jawab laki-laki. Apabila peradaban sudah berganti, di mana tanggung jawab itu perempuan itu juga sama dengan laki-laki, apakah ayat ini masih berlaku atau tidak? Padahal Allah sudah subhanallah menjelaskan sendiri. Karena tanggung jawab laki-laki. Sekarang tanggung jawab itu bisa pada perempuan. Ini perubahan. Semacam begini. Perempuan keluar rumah itu haram, Ustaz. Iya. Kenapa? Asbabul wurudnya itu karena perempuan itu tidak aman. Zaman dulu itu perempuan itu menjadi komoditas. Komoditas. Saat sekarang ya, satu misal istrinya Ustaz Gus Betik atau Gus Sur bilang, telepon saya, ini istri saya mau ke tempat sampean. Gimana ini malam-malam? Tidak masalah. Wong Malang aman. Nggak ada perampokan. Sudah polisi di mana-mana mungkin kan. Terus dipesan grabnya itu udah tercatat. Sewaktu-waktu ada. Terus kalau menuju ke mana itu namanya ke stasiun. Stasiun itu jangankan itu merokok itu dikeluarkan. Kondisi keamanan terjamin. Secara itu ya, maka apakah masih kita haramkan perempuan itu pergi?
keluar rumah. Jadi artinya bukan bepergiannya, tapi izinnya, pemberitahuan terhadap suami. Nah ini Bukan bepergiannya, Ustaz. enggak nanti dulu. Selama suami ini ridho terhadap bepergian itu halal. Enggak. Tetap kalau konteks fikih, walaupun suami mengizinkan pergi umroh, kalau tidak disertai mahramnya tidak boleh. Kalau konteks salah, Kalau fikir gitu. hukum fikih itu perempuan itu Harus dapat didampingi. izin, iya. Makanya Karena Rasulullah berbahaya, konteksnya waktu itu benar gitu loh. Tetapi sekarang kan Islam itu sudah menjadi tadi itu tamadun fiddin, Islam sebagai din, Islam sebagai Peradaban. peradaban. Apa konteks peradaban yang aman, yang humanistik ini masih kita mengikat perempuan itu sedemikian hebatnya sampai masa lalu. Ingat, fikih itu adalah bukan akidah. Fikih itu kan produk ijtihad. Bisa juga, enggak bisa juga. Adanya. Tapi ayat-ayat, karena itulah saya lebih mengusulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tamadun fiddin. Nanti apakah poligami itu masuk tamadun fiddin? Nah, ini nanti kalau poligami itu masuk dalam tamadun fiddin, maka poligami itu adalah nanti menurut saya poligami itu adalah poligami itu adalah kalau tidak benar, kalau bukan melahirkan solusi. Gus Betik dulu bilang gini, Yai, poligami itu tujuannya untuk mawaddah warahmah, untuk solusi nek padha melarati. Jadi sebenarnya poligami itu solusi. Tetapi kalau poligami itu tidak ada kaitannya dengan solusi sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah, maka sebenarnya itu adalah perselingkuhan yang mengatasnamakan agama, lebih buruk daripada selingkuh itu sendiri. Nah, gitu. Nah, kenapa kita tidak melahirkan Islam yang demikian? Di Islam liberal nggak ada keterangan begitu. Karena mereka kurang liberal seperti kita. Iya, kita itu sholat, ibadah, kita itu mengabdi pada Allah sebagai hamba Allah. Cuman kita menghargai akal. Mari kita habisi penjajahan spiritual, penjajahan spiritual yang mengataskan nama. Kita harus hapus penjajahan penjajahan Feudalismenya itu. Iya, feudalisme. Kalau perempuan itu menjadikan kaos kedua kalau zaman dulu wanita itu sebagai konco wingging. Iya, itu. Kita dulu rokok katut itu. Iya, itu. Keluar dulu rokok katut. Apa itu namanya? Patriarkisme ya, Ustaz. Iya, patriark. Itu kita hapus dalam jemaah. Kita harus berani melahirkan gitu. Menjadi sekelompok. Saya tahu ya, saya itu insya Allah ketemu dengan Ustadz ketua ini, Ustadz Ahmad dengan jenengan ini, dengan Gus. Ini adalah orang-orang pemikir yang tahu dari sana sini, Pak. Ini bisa, kenapa pemikir ini tidak kita melahirkan pemikiran jemaah? Insya Allah tenaga sampean yang keluarkan, harta sekarang yang dikeluarkan, harta saya yang saya keluarkan hari ini, gitu, itu bermanfaat untuk kelangsungan hidup perubahan. Kalau kita hanya mengekor, kapan umat Islam berobat? Satu misal Ustadz Gusur tanya, bagaimana hukumnya wanita keluar negeri? Ini berdasarkan kitab ini ulama ini tidak boleh, Yai. Wadah. Nah ini loh. Terkungkung oleh mana? Iya, kita terkungkung seolah-olah kita hidup di masa lalu. Akibatnya selama ini wajar jika umat Islam itu selalu berbenturan dengan sesama umat Islamnya dan berbenturan dengan ulama lainnya karena dianggap kolot. Dan itu penjajahan akal loh itu. Nah, iya. Penjajahan akal. Padahal Allah memerdekakan akal. Saya ngajak ini gitu loh kepada antum. Jadi jamaah ini ada dua, membenahi dari dalam, menyerang di luar, agar kita nanti sempurna. Tidak seperti umat Islam yang lain. Kita itu repot-repot mengajak orang non-Muslim untuk Islam, tetapi orang non-Muslim itu dikasih amunisi dengan saudara kita sendiri, bahwa perempuan itu harus begini, harus begini. Nah, perempuan itu harus harus patuh kepada laki-laki. Gini hormat orang tua.
Sampai ada orang ini ada ya, orang mohon maaf, orang Salafi yang istrinya itu nggak boleh ke orang tuanya. Waduh. Ini kehadiran ajaran demikian ini adalah ajaran feodalisme, religion. Ini termasuk kolonialisme, religion kolonial yang mengatasnamakan agama. Ini lebih buruk daripada kolonial itu sendiri. Ya, saya ada komen. Iya. Ngomong apa? Yang paling hangat sebentar dulu. Ini Gus Bedi ini kan suka bercanda soal poligami. Saya itu di pabrik. Kalau saya boleh analogikan, pabrik itu ada 2 pintu. Pintu utama tempat karyawan keluar masuk, sama emergency exit. Kalau ada kebakaran apa, emergency exit ini tidak boleh dibuka setiap hari. Tidak boleh dibuka kecuali ada emergency. Itulah poligami. Kalau Anda ingin menikah lewat pintu ini. Tapi begitu Anda ada masalah, boleh dibuka emergensinya ini. Nah Ini analogi. Tapi begini, Saya mulai aku menang loh ini. Oke, lanjut. Jadi poligami adalah emergency exit only. Anda bermasalah, buka. Tapi nggak boleh selalu dibuka kalau masalah lewat emergency ada apa? Kan gitu. Fawahidatan. Kedua, saya suka tadi apa yang disampaikan oleh Yai, masalah perbedaan. Perbedaan itu satu keniscayaan. Kalau boleh saya analogikan, Islam itu sangat luas. Dia menyediakan begitu banyak makanan-makanan di dalam meja seperti ini. Silakan mau makan apa, monggo. Saya suka gulai, saya suka lodeh, saya suka ini, silakan. Selama Anda masih di sini, ada di sebelah sana makanan yang nggak boleh disentuh, udah jangan di. Yang kita dilarang itu tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala tafarraqu. Tafarraqu itu bukan takhtalafu. Tafarraq itu perpecahan. Yang tidak diperbolehkan adalah perpecahan, bukan perbedaan. Jadi satu perbedaan itu suatu keniscayaan. Bayangkan kalau Islam itu sama kabeh, nggak akan ada dinamika dalam kehidupan Islam. Tidak akan ada pemikiran-pemikiran baru dalam Islam karena apa yang sudah itu. Saya suka tadi itu ya. Jadi pertama itu akal dulu. Nggak ada akal, kita tidak punya tuntutan agama. Orang yang tidak berakal tidak punya kewajiban beragama. Makanya kalau dibilang agama itu tidak boleh diukur dengan akal, maka juga jangan dikatakan bahwa agama itu seolah-olah untuk orang yang tidak berakal. Kan begitu. Kalau agama itu tidak boleh dihitung dengan akal, maka agama ini bukan untuk orang-orang yang berakal. Tapi itu tidak bisa dipisahkan. Tapi akal-akalan gitu. Jadi akal-akalan. Justru itu tidak boleh dipisahkan. Iman dan akal itu tidak boleh dipisahkan. Anda tidak boleh cuma beriman tanpa berakal, karena orang tidak berakal tidak punya kewajiban keimanan. betul. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga itu sebetulnya etika di dalam Islam. Akal, iman, etika. Etika ini adalah kesepakatan kelompok. Umpamanya, kelompok bangsa Jawa sepakat bahwa megang kepalanya orang tua kurang ajar. Itu etika. Kita harus tahu di mana kita hidup. Di dalam kelompok ini yang tadi jenengan bilang ini kita makhluk sosial. Tidak bisa dilepas dari etika ini. Kalau di kelompok lain pegang kepala untuk dicium kepalanya itu satu penghormatan. Tapi di sini coba orang Jawa sampai pegang. Orang di Arab pegang jenggot seperti ini satu penghormatan. Tapi coba tahu-tahu di sini ada orang jenggotan yang pegang di kampung teman. Nah, ini jadi itu
kalau kita ngomong etika, kesepakatan satu kelompok, Kesepakatan sosial. kesepakatan sosial Yang tak tertulis. yang tidak tertulis bisa juga. Katakanlah Nah, gitu ya. Betul. kemudian yang keempat adalah estetika. Estetika ini kesepakatan pribadi. Contohnya, saya pakai baju ini bagus menurut saya. Mungkin menurut dia tidak bagus. Estetika pribadi. Jadi nggak bisa kita ini hidup terlepas dari empat ini. Terlepas dari empat ini tidak bisa. Nah, ini jadi tadi Yai sebenarnya sudah singgung ini, mulai dari akal, agama, kemudian cuma saya tambahkan ada estetika dan ada etika dan ada estetika. Yang ketiga, sunnah. Makna sunnah ini banyak disalahpahami, orang bingung memaknai sunnah. Katanya Rasulullah, taraktu fikum amrin, faman tamassaktu bihima lan tudillu ba'dihi abada. Kitabullah wa sunnati. Ya kan? Saya tinggalkan kepada kamu dua perkara. Barang siapa yang berpegang kepada keduanya, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah sudah jelas. Wa sunnati. Sunnah ini apa? Sunnah ini ada tiga makna. Makna secara lughawi, secara bahasa, contohnya sunnatullah, ketetapan Allah. Ini secara lughawi, secara bahasa. Yang kedua, sunnah bermakna hadithi. Sunnah matubiqa ala nabi bi qaulin aw fi'lin aw amalin. Sunnah artinya yang dikerjakan oleh Nabi, baik itu pekerjaannya, kata-katanya ataupun sikapnya. Kemudian sunnah yang ketiga bermakna fiqhiyah, secara fikih. Secara fikih. Apa itu? Sunnah adalah tidak wajib. Sunnah adalah wajib, sunnah, makruh, itu secara fikih. Nah, kita kadang-kadang terjebak, bingung memahami makna sunnah ini secara tiga ini. Sunnah secara fikih, sunnah secara lughah, atau sunnah secara lughawi. Nah, ada berapa kata sunnah di dalam Al-Quran? Begitu juga dengan makna tadi, takdir, qada wal qadar. Pemaknaan qada wal qadar orang Indonesia kebalik. Takdir itu adalah ukuran, sedangkan qada itu ketentuan. Kita definisi qada dan qadar sering tercampur, rancu. Qada itu ketentuan, sedangkan takdir ada kadar. Bahasa Indonesianya juga kadar. Tadi Yai nyontohkan di dalam surat Yasin. Iya. Itu kan ukuran. Wa nazalna minas sama'i ma'an biqadarin. Dan kami turunkan air dari langit dengan ukurannya, sehingga bumi tidak hancur, dicurah. Berapa juta ton itu di atas, kalau curah semua, tapi diturunkan. Tapi qada itu ketentuan. Sebagaimana Maryam dikatakan oleh Jibril, bagaimana saya seorang perempuan bisa melahirkan? Katanya Jibril, wa kana amrun maqdiyah. Itu sudah menjadi ketentuan. Jadi kita harus bisa pilah-pilah dulu antara qada dan qadar. Kalau qada wal qadar ini kita tidak bisa kita memaknai qadar itu sebagai qada dan qada ini sebagai qadar, sering rancu. Saya ditentukan oleh Allah. Apa ketentuannya? Saya dilahirkan anaknya Pak Muhammad. Saya nggak bisa milih, itu ketentuan Allah. Saya kepingin dijadikan jadi anaknya Pangeran Charles, nggak bisa. Itu wakana amran maqdiyah, qadar. Tapi qadar, saya ditakdirkan bisa berumur 100 tahun. Itu ukuran buat manusia. Lebih dari itu, organ tubuh Anda akan rusak. Kalau organ tubuh Anda rusak, Anda akan mati. Satu kewajaran. Jadi ya hal-hal seperti ini kita ini sulit memisahkan. Ini yang terjadi kebanyakan terhadap umat Islam. Kita selalu mengeneralisasi.
masalah yang ada, sehingga timbullah satu perbedaan, yang sini menerjemahkan secara letterlock, yang sini secara kias. Jadi ini yang terjadi perpecahan tadi. Sampai di sini ini dulu komen saya. Saya kembalikan ke Yai, monggo. Langsung saja di apa namanya? Kemudian tadi sepertinya Ustadz Rashid ini begitu menggebu tentang poligami. Monggo Ustadz Rashid. Sedikit saja, ini sudah mendekati maghrib. Masalah pintu darurat di dalam masnad tadi itu sifatnya situasional. Contoh, zaman Rasulullah memang orang harus berpoligami karena jumlah muslimin itu sangat sedikit. Contoh lagi, katakan di Afghanistan yang banyak laki-laki ini meninggal peperangan, banyak janda-janda. Apakah kita tidak wajib mengangkat mereka, menyelamatkan para janda? Contoh lagi di Palestina. Artinya pintu darurat itu situasional. Sedangkan sekarang kita di Indonesia mungkin tidak situasional, tapi ketentuan harus pintu darurat. Zaman dahulu mungkin tidak pintu darurat. Kalau kita menggunakan hanya pintu darurat, mungkin muslimin ini tidak sebesar ini. Jadi itu perlu catatan situasional yang menentukan apakah kita ini wajib, apakah kita ini kondisi darurat saja yang bisa melewati itu. Mungkin itu aja. Jadi bisa haram ya? Bukan haram, Bisa haram. makruh. Haram tidak. Ini. Ya, Jadi gini, kita tahu dulu asbabul nuzul dari ayat ini. Pembatasan 4 itu bukan dari 1 menjadi 4, tapi dari tak terbatas menjadi 4. Iya. Limitasinya di situ, bukan dari 1 menjadi 4, bukan. Tapi Nabi nggak dibatasi 4 ya? Iya, itu dipisah nanti. Karena ada hukum-hukum yang tidak berlaku kepada Nabi. Anda boleh menerima zakat, Nabi tidak boleh menerima zakat. Istri Nabi tidak boleh kawin lagi, istri sampean boleh kawin lagi. Ada batasan-batasan yang tidak bisa, itu hak prerogatif Rasul. Maksud saya begini, kalau Cak Mat berapologetik dengan dalil itu kepada saya sih nggak ada masalah. Tapi coba kepada saudara kita Bapak tua yang di Tulungagung, jelas nggak diterima. Oh iya, oke. Ya itu spesial itu yang Tulungagung itu. Maksudku begini, coba kita cari karena gini ya, apakah sudah benar kerangka berpikir Cak Rashid, Cak Mat bahwa perkawinan poligami itu karena kondisional yang darurat tadi itu? Belum tentu juga. Apakah semua perkawinan Kanjeng Nabi itu dilakukan karena darurat? Itu kan belum selesai kita diskusikan. Belum, ya itu nanti kita makanya jadi gini, kita Jadi jangan memang pertemuan ini nggak bisa selesai sekarang, harus harus ada Kembalian. ya sudah kita kembalikan aja. Monggo lanjut. Ya, jadi gini, sebenarnya ayat itu ada batasan. Jadi wa in hiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Anda jangan hilangkan mathna wa thulatha, fawahidatannya tidak pernah disebut. yang pikir kami poligami. Orang usah disebut lah. Moga-moga lagi ya. Moga ya. Modalnya ulang boleh kapok ibu. Saya kembalikan apa yang dikatakan oleh Pak Yai tadi kan konteksnya Ini belum organisasi kita ini kan ternyata disepakati prosesnya tidak pendek. Ya pertemuan kelompok begal Tuhan ini ya. Begal nama Tuhan ini kan disepakati perjuangan yang cukup panjang dan sebagainya.
sehingga Pak Yai mengusulkan seyogianya organisasi yang sedang kita proses ini memiliki panduan yang berupa prinsip-prinsip dalam kejamaah. Sebetulnya intinya kan begitu. Jadi Pak Yai itu mengusulkan agar kita bersikap bertindak di dalam kita mengelola organisasi ini, dalam kita memperjuangkan tujuan ini dijalani dengan prinsip-prinsip kejamaahan. Itulah sebetulnya maksudnya beliau. Nah, apakah ini bisa diterima atau tidak? Yang menurut saya ya kenapa tidak saya terima? Ya kita terima, Yai, kita terima. Nah, lalu apa? Kalau saya sih ingin modelnya sederhana, karena Pak Yai ini sudah punya konsep. Ya, yang saya sebut prinsip-prinsip tadi. Prinsip-prinsip apa sih yang harus kita tegakkan? Etika apa yang harus kita mainkan ketika kita berjamaah ini? Ya, kira-kira gitu. Nah, prinsip-prinsip itulah yang menurut saya beliau sebagai posisi pembina, ya udah kita serahkan kepada beliau untuk memberikan, katakanlah prinsipnya begini-begini ini. Mudah-mudahan prinsip-prinsip tadi prinsip-prinsip yang bisa diterima. Saya kira begitu. Itu kalau masalah saya entah apa sebenarnya. Kalau masalah prinsip itu begini, Gus, itu harus diselesaikan secara seksama dan dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya. Prinsip utama itu bikinkan rumah saudaramu yang belum punya rumah. Wah, kemungkinan itu senang saja. Yang penting begini, pimpinan yang dimuliakan Allah. Ya tentunya organisasi ini tidak boleh panjang. Ada fasal-fasal. Perlu digarisbawahi. Setiap Allah menurunkan hambanya, menurunkan perubahannya, Allah itu selalu menyertakan undang-undang yang disebut kitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Kenapa kita tidak membuat kitab untuk kita? Yang untuk panduan, satu misal, ini yaitu ya bening. Nah, kan ada pasal-pasal itu di sana yang kita buat. Yaitu ya bening ini telah melanggar ketentuan pasal ini ayat sekian. Itu nanti kita buat, gitu loh. Jadi organisasi kita itu tidak hanya setelah kita setuju sistem jamaah, tetapi konsep-konsep jamaah itu harus tertata, tertulis secara jelas. Begitu, seperti halnya satu misal saya menerangkan sesuatu, ternyata menurut ketua jangan dijelaskan kepada umat. Ternyata saya melanggar, maka saya bisa diperingatkan Anda melanggar pada pasal yaitu tidak taat kepada pimpinan. Nah itu ada. Jadi nanti pasal satu misal pasal hubungan dengan ini, bagaimana dengan ini itu ada nanti kita buat. Baru nanti itu akan ditiru, akan menjadi penengah itu. Di samping itu jemaah kita itu nanti dibentuk bukan jemaah muslimin. Itu. Tapi sebagaimana yang katakan kita itu nanti jemaah minal muslimin. Artinya jemaah kita itu tidak sebagaimana sekarang LDDI kan mengaku dia itu jemaah, sedangkan yang lainnya tidak jemaah. Muhammadiyah, NU di luar jemaah, berarti bukan Islam. Nah, tetapi seperti jemaah muslimin semua itu menyatakan dia jemaah muslimin itu, sedangkan yang lain tidak, firqah. Tetapi kita tidak. Jemaah yang kita dirikan adalah jemaah minal muslimin. Artinya jemaah kita itu sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah. Minal itu adalah bagian daripada jemaah umat Islam yang lainnya. Tetapi kalau kita mengklaim jemaah awam adalah jemaah muslimin, seolah-olah lainnya bukan jemaah muslimin, gitu loh. Tapi ingat, jemaah muslimin itu hanya ada di era Rasulullah, karena Rasulullah itu jemaah muslimin dan jemaah kafirin dua. Sekarang saat umat Islam berpolarisasi menjadi berapa firqah najiyah, berfirqah yang selamat, maka kita harus mengakui eksistensi keadaan firqah yang lainnya, gitu loh. Jadi kita tidak boleh menjual konsep walaupun konsep kita benar, kemudian kita Islam yang suci satu-satunya, sedangkan lainnya tidak. Seperti kaum jihadis, seperti kaum khilafah, yang lainnya tidak. Kita itu adalah
jamaah minal muslimin, bukan jamaah muslimin. Itu nanti ada aturan agar umat Islam yang membaca, oh ya ini bagus. Kita hanya mendorong ayo kita bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, dan jamaah kita itu adalah jamaah minal muslimin yang mengakomodir ukhuwah Islamiyah dan moralitas, akhlak dan moralitas. Sedangkan kepada orang kafir kita itu berdakwah perang pemikiran. Maaf, punggung saya sakit Ustaz. Saya sadar. Iya. Jadi, nah ini nanti beda. Coba kita lihat ya, jemaah muslimin yang mengaku jemaah muslimin banyak. Di antaranya jemaah muslimin Hizbullah, kemudian Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin itu, kemudian JI, kemudian macam-macam. Itu meniadakan yang lain, tetapi kita tidak mengakui eksistensi saudaranya. Nah, jadi kemanapun kita sama umat Islam itu bersaudara. Jemaah kita, jemaah minal muslimin. Saya kayaknya pertemuan ini terlalu singkat ya. Saya kalau bisa tak nginep di sini Ustaz. Ayo kita adakan rapat semacam ini, membuat konsep kalau memang setuju. Nanti dibuat konsep jemaah kita seperti ini, baru nanti kita mempromosikan kebaikan nikmat ini, nikmat ukhuwah, nikmat iman dan Islam ini kepada saudara-saudara kita. Insya Allah nanti walaupun mereka tidak bergabung ke jemaah kita, mereka niru saja, kita sudah mendapatkan jariyah. Oh ternyata begitu. Dan konsep ini udah banyak yang mempraktekkan. Oh iya ternyata diantaranya YPM itu separuh itu sudah bagus. Cuman YPM sampai sekarang belum punya buku. Belum. Karena bukunya itu ada kasus itu. Nah disinilah kalau nanti aliansi ini aliansi bener. Kita nanti mengundang-undang AWF diundang, siapa Arimatia diundang. Inilah konsep kita ukhuwah Islamiyah, bahwa saya dengan antum ini sama. Betapa indahnya kita akan dikagumi dan dihormati di hadapan Allah. Kita insya Allah Allah akan meridhoi, senang Allah, ridho Allah gitu. Karena kita tidak merasa paling benar gitu. Kita tetap jemaah minal muslimin. Kayaknya harus pulang saya harus. Ya. Malam ini. Dia sholat dulu. Iya sholat dulu. Berarti bosan mau ditambahkan? Bosan. Monggo kalau mau ditambahkan. Oke, tapi tambah sedikit. Artinya Ustaz Boyomuning mungkin memberikan reng-rengan. Jadi nanti paling tidak kita akan draftnya saja, garis besar. Setelah nanti itu jadi, mulailah kita diskusikan. Jadi bukan sampai tidak ada sama sekali. Maksudnya begini Ustaz, saya kepingin ada dua atau tiga yang mencatat. Ya. Jadi langsung dicatat. Ada sekretaris yang dimana tidak usah rapat hanya mendengar berhak menulis nanti konsep itu gitu. Kemudian konsep yang telah dibuat tidak dibuat oleh Boyomuning, tapi dibuat oleh jemaah. Jadi tidak boleh mengatasnamakan seseorang kecuali atas jemaah ini, jemaah ini tidak boleh. Gitu. Toh saya ini juga ilmu yang saya dapatkan ini dari jiplak sana jiplak sini. Gitu. Ya. Tidak saya dapat ilham begitu terus enggak. Saya mengaji dari sini, saya pelajari ini. Oh ternyata begini gitu. Tapi paling tidak konsep itu sudah ada pada pemikiran antum. Jadi dari situ ya nanti akan dikembangkan oleh yang lain. Kapan kita ketemu lagi sebelum ditutup? Jadi ada sebuah forum yang diselenggarakan KPRI yang membahas apa-apa yang sudah di dalam prinsipnya. Iya. Menjadi produknya forum, bukan produk pribadi. Betul. Jadi nanti kan dikembangkan. Paling tidak dasar-dasar pemikirannya itu sudah jelas. Oke. Nanti tolong kalau bisa saya nginep minimal semalam lah biar nggak capek. Saya capek Ustaz. Mulai pagi tadi Gus
Yuk sekarang nanti. Jadi nginep, kalau nginep kan cewek saya tercantik sedunia itu Gus, bisa saya singgung. Duh situ aja. Loh, aku tahu sampean. Satu itu rasanya 4 Gus. Aku tahu syukur. Yang namanya tercantik itu harusnya ada komparasi. Oke, saya tutup dulu ya. Iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari Yai Rofi'i untuk kita semua. Melihat dari apa yang disampaikan, sepertinya memang pertemuan ini nggak bisa hanya sekali, ya. Apakah nanti akan dilanjut? Sepertinya iya, cuman masalah waktu karena kita masing-masing juga punya kesibukan. Seperti Pak Ketua juga baru pulang dari Shanghai, dari Cina atau gimananya. Nanti kita diskusikan lagi, oke? Itu semua mohon dipersorry kalau ada salah-salah, ya. Dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Ada Gus Sur, ada Ustadz Rashid, ada Ustadz Ahmad atau Camat, ada Pak Sinten, Pak Asim, dan matur nuwun Yai Rofi'i sudah jauh-jauh datang dari Surabaya ke Malang, ya. Terus juga di sini Gus Putih mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Ustaz sholat